Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salma Putri dengan NIM 666124004, mata kuliah Governansi Digital, dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis governansi digital pada tahap dan prinsip website Si Akang Untirta. Disimak, kita masuk pada pembahasan tahap-tahap e-government menurut PBB. Pada website Si Akang, adanya 3 tahap yang meliputi tahap informasi, tahap komunikasi, dan tahap transaksi. Pertama, menyediakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada website Si Akang, di mana Si Akang memiliki 2 pilihan, Indonesia dan Inggris, untuk dapat diakses oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Dengan adanya ketersediaan opsi bahasa ini dapat memudahkan para pengguna mahasiswi Indonesia hingga asing untuk mengakses Si Akang. Kedua, yaitu update berita secara berkala, di mana Si Akang ini menyediakan fitur pengumuman yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi resmi dari kampus untuk disajikan berupa kalender akademik, bimbingan akademik, pembayaran UKT, serta panduan registrasi dan kegiatan mahasiswa selama menjadi mahasiswi di Untirta. Hyperlink, di mana Si Akang menyediakan fitur hyperlink dengan menghubungkan pengguna dengan halaman atau situs lain seperti melalui Upatik. Melalui tautan ini, pengguna dapat dengan mudah diarahkan kepada website resmi untuk memperoleh informasi tambahan dan layanan yang lebih lengkap. Selanjutnya, Si Akang menyediakan informasi kontak person dan media sosial, di mana Si Akang ini menyediakan akses ke kontak person, yaitu Upatik, dan media sosial resmi Untirta, email, Instagram, maupun LinkedIn, dan X. Namun, pengguna harus melalui beberapa tahapan untuk mengakses tersebut, sehingga informasi itu tersedia tetapi belum sepenuhnya praktis atau mudah diakses secara langsung. Selanjutnya yaitu informasi kontak person, email, FAQ, dan lainnya. Si Akang menyediakan akses terhadap informasi layanan pendukung seperti kontak person, email, dan platform resmi lainnya di Si Akang, Spada, maupun Untirta ACID yang terhubung dengan Upatik. Tetapi informasi tersebut tidak ditampilkan secara langsung pada halaman utama dan harus diakses oleh beberapa tahapan. Selain itu, fitur FAQ belum tersedia secara khusus dalam sistem, sehingga pengguna perlu mencari informasi melalui sumber lain. Selanjutnya, kita masuk pada tahap komunikasi, di mana komunikasi ini adanya interaksi antara Upatik dan pengguna website Si Akang. Tahap ini Si Akang sudah memungkinkan adanya komunikasi antar dua belah pihak. Layanan ini dinilai cukup responsif dan akuntabel karena mampu memberikan jawaban dan solusi cepat, tepat, dan bagus terhadap kendala yang dialami oleh mahasiswi Untirta. Ini menunjukkan adanya interaksi dua arah yang sesuai. Yang ketiga yaitu tahap transaksi, adanya layanan pembayaran digital. Si Akang telah menyediakan dan mencapai tahap transaksi karena menyediakan layanan pembayaran UKT secara online. Mahasiswa dapat membayar UKT-nya melalui berbagai bank seperti BNI, BTN, BSI, BCA, dan BRI menggunakan virtual account ataupun melalui teller. Sistem ini mempermudahkan proses pembayaran karena bisa dilakukan kapan saja dan statusnya langsung terverifikasi secara otomatis. Selanjutnya kita masuk dalam solusi digital divide di Indonesia, di mana gambar tersebut yang pertama menunjukkan sisi positif perkembangan digital, di mana teknologi dan internet mampu mempermudah aktivitas masyarakat seperti mengakses informasi, komunikasi, hingga layanan secara online. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi memberikan banyak manfaat dan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, gambar tersebut juga memperlihatkan masih adanya kesenjangan digital, di mana tidak semua masyarakat memiliki gadget ataupun alat perangkat yang dimiliki untuk mengakses internet dan informasi media online yang sama terhadap teknologi dan internet. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, ekonomi, dan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti pemerataan akses internet, peningkatan literasi digital, dan penyediaan teknologi yang lebih terjangkau agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan kalangan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan prinsip-prinsip e-governance pada website Si Akang. Prinsip ini meliputi dari 3 tahapan, yaitu transparansi, simple, dan kecocokan.
Yang pertama yaitu transparansi. Si Akang sudah menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan informasi akademik secara terbuka dan real time. Mahasiswa dapat melihat KRS, KHS, jadwal kuliah, hingga status pembayaran. Selain itu, sistem juga menunjukkan aturan yang jelas. Yang kedua yaitu simple. Si Akang dirancang untuk mempermudah layanan yang diberikan Untirta kepada para mahasiswa. Tetapi dalam rancangan ini ditemukan adanya praktik sistem yang belum cukup optimal dan belum sederhana. Selanjutnya yang ketiga yaitu kecocokan. Website Si Akang dinilai sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna mahasiswa Untirta karena menyediakan fitur penting seperti KRS, jadwal kuliah, bimbingan akademik. Selain itu, sistem ini juga dikelola dari pihak-pihak yang berkompeten dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Baik, kita masuk dalam kesimpulan dari pemaparan presentasi tersebut bahwa Si Akang telah menerapkan e-government dengan cukup baik pada tahap informasi, komunikasi, dan transaksi dan memenuhi prinsip transparansi dan kecocokan. Namun, masih terdapat kendala pada aspek kesederhanaan atau simple pada sistem Si Akang. Di sisi lain, digitalisasi membawa manfaat besar, tetapi masih menghadapi kesenjangan digital yang perlu adanya pemerataan akses, peningkatan literasi, dan perbaikan sistem agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.